Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sudah lamanya kita gak ketemu. Enggak tuh. Dulu rambut saya masih panjang tuh, masih berantakan. Sekarang udah rapi, udah pendek. Cie. Daripada aku kena bully terus, mari kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Hore. Kuasa Tuhan untuk kita selama-lamanya. Mari kita angkat pujian Lord I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Have your ways in me. this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have
soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perintah-Mu selama ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong bantu kita, fokuskan pikiran kita dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita ketemu lagi di persekutuan remaja hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. Kalau biasa kita satu ayat, yang kali ini kita 3 ayat ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, kita tentu tidak suka dengan yang namanya mati lampu, bukan? Ada yang suka mati lampu? Kita pasti nggak suka ya mati lampu. Akhir-akhir ini mungkin sudah jarang mati lampu. Tapi saya ingat beberapa tahun yang lalu itu sering sekali mati lampu. Satu hari itu bisa mati lampu 3-4 kali. Nah, pernah satu kali, ya sudah lama lah ya, beberapa tahun yang lalu, kira-kira ketika saya masih SMP, udah lama ya. Bukan cuma berapa tahun yang lalu, tapi belasan tahun yang lalu. Suatu kali pernah kejadian mati lampu ketika malam. Nah, waktu itu saya sekamar dengan cici saya. Dan cici saya waktu itu sudah tidur. Lalu waktu dia tidur saya belum tidur dan tiba-tiba mati lampu. Nah, jadi gelap semua ya, memang udah malam gelap sih. Tapi kalau mati lampu pasti tetap ketahuan, lebih gelap kan dari biasanya. Jadi ketika itu mati lampu, cici saya itu tiba-tiba kan sudah tidur, tiba-tiba terbangun, lalu dia histeris, berteriak dan menangis, terus dia ngomong, aku buta, gitu kan.
Jadi saya kaget loh, ngapain ini ciciku tiba-tiba teriak nangis gitu, terus ngomongnya aku buta gitu. Nah ternyata dia itu waktu tidur lagi mimpinya dia itu buta. Nah ketika dia bangun, dia kaget karena dia mengira mimpinya jadi kenyataan, dia buta. Karena waktu dia buka mata, sekelilingnya gelap dan dia pikir beneran ini aku benar-benar buta. Aku buka mata tapi kenapa sekelilingku cuman gelap gitu. Nah akhirnya saya menenangkan cici saya, enggak kamu enggak buta, ini memang mati lampu. Nah teman-teman, satu fakta bahwa gini ya, maksudnya cici saya walaupun dia buka mata, dia itu merasa dia tidak bisa melihat. Karena ketika dia buka mata tidak ada cahaya di sekelilingnya, tidak ada terang di sekelilingnya, maka yang bisa dia lihat hanya kegelapan. Nah menariknya teman-teman, dalam satu bagian firman Tuhan ini, Yesus berkata bahwa setiap murid Kristus, kita itu adalah orang yang membawa terang dunia. Luar biasa ya, kita disebutkan sebagai orang yang membawa terang dunia. Apa maksudnya kita disebut sebagai orang yang membawa terang dunia? Nah, sama seperti tadi ketika cici saya buka mata dan dia tidak bisa melihat, sebenarnya bukan karena dia buta, tapi memang karena tidak ada cahaya di sekeliling dia. Bukankah secara biologis kita juga tahu bahwa cara kerja mata kita adalah, secara biologis ya, kita belajar di biologi atau IPA, cara kerja mata kita adalah ketika ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita, maka mata kita baru bisa melihat. Kalau kita buka mata tapi tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita tidak bisa bekerja juga, tidak bisa melihat juga. Nah itu sebabnya terang itu atau cahaya itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan menarik sekali bahwa Yesus dalam bagian tadi berkata, kamu adalah terang dunia. Wow, apa maksudnya? Ketika Yesus menyebutkan bahwa kita itu adalah terang dunia. Setelah minggu lalu kita membahas tentang garam dunia, maka kelanjutannya Yesus berkata, kita ini adalah terang dunia. Apa sih maksud Yesus dengan mengatakan kita ini terang dunia? Kalau dikatakan kamu adalah terang dunia, berarti hal ini menyangkut identitas kita sebagai murid Kristus di tengah kegelapan dunia ini. Ini menyangkut siapa kita. Ini menyangkut bahwa identitas kita di tengah dunia ini adalah sebagai terang yang membawa perbedaan. Terang itu jelas berbeda dengan gelap. Justru terang ada untuk membuat kegelapan itu sirna. Nah, hal ini serupa dengan identitas kita sebagai garam dunia yang kita bahas minggu lalu, bahwa kehadiran garam itu akan memberi perbedaan. Demikian juga dengan kehadiran terang. Nah, mari kita lihat fakta tentang terang yang ingin ditekankan oleh Yesus pada bagian tadi. Yesus setelah dia mengatakan bahwa kamu ini adalah terang dunia, Yesus melanjutkan lagi dengan berkata bahwa orang itu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkannya di atas kaki dian sehingga semua orang yang ada dalam ruangan itu mendapat penerangan dari pelita itu. Nah, kita perlu ingat bahwa pada waktu itu, pada zaman Yesus menyebutkan, mengkhotbahkan tentang hal ini, mereka waktu itu belum punya lampu seperti kita. Jadi yang mereka gunakan untuk penerangan adalah pelita atau lampu minyak. Nah, lampu itu bisa menyala karena minyak. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Ketika orang menyalakan pelita, tentu saja orang meletakkan itu dalam posisi yang tinggi. Kenapa? Kalau posisinya tinggi itu artinya dia bisa menerangi seluruh ruangan itu. Hal ini serupa dengan lampu di zaman kita sekarang. Coba kita perhatikan, setiap lampu yang ditaruh di ruangan pasti lokasinya di atas, di langit-langit, di tempat yang lebih tinggi supaya bisa memancar menerangi seluruh ruangan. Kecuali ada lampu yang ditaruh di meja, itu fungsinya hanya sebagai penerangan tambahan, sebagai lampu hias, ya sebagai hiasan dan sebagainya. Tapi tetap lampu yang menerangi ruangan
penerangan utama itu pasti harus diletakkan di atas supaya semua orang bisa merasakan cahaya dan penerangan dari lampu itu. Benar ya? Nah, kan adalah sebuah hal yang aneh, sebuah hal yang lucu ya kalau misalnya lampu itu ditutup dengan gantang. Seperti tadi yang Yesus katakan. Gantang itu apa sih? Gantang itu adalah sebuah wadah yang bentuknya seperti ini. Jadi gantang itu satu wadah berukuran besar yang biasanya digunakan sebagai takaran beras. Nah, aneh kan kalau orang sudah menyalakan pelita, lalu pelitanya ditutup pakai gantang. Apa yang akan terjadi? Ya jadi gelap. Benar gak? Kalau sudah dinyalakan terus ditutup pakai gantang, ya sama saja, pelita itu lebih baik gak usah dinyalakan. Karena begitu dia ditutup dengan gantang, itu artinya semua orang itu gak bisa lagi melihat cahayanya. Benar ya? Nah, jadi ini maksud Yesus dengan mengatakan bahwa kalau orang sudah nyalakan pelita itu, orang tidak mungkin menutupnya dengan gantang. Karena terang itu pasti akan bersinar, pasti akan kelihatan. Jangan ditutup-tutupi. Karena memang tujuannya nyalakan pelita, nyalakan lampu supaya dia bersinar, supaya dia mengeluarkan cahaya yang bisa menerangi ruangan. Jangan ditutupi. Nah, ini sama halnya dengan ketika Yesus berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kota yang letaknya ada di atas gunung, di dataran tinggi, setiap orang pasti bisa melihat kota itu. Kota itu tidak mungkin lepas dari pandangan orang. Kenapa? Karena letaknya strategis, letaknya tinggi, semua orang pasti bisa melihatnya. Demikian juga halnya dengan keberadaan terang. Setiap murid Kristus itu disebutkan adalah terang dunia. Setiap murid Kristus disebutkan sebagai terang yang kehadirannya itu pasti dilihat semua orang. Semua orang pasti bisa lihat perbedaannya. Murid Kristus disebut sebagai terang yang menghadirkan terang di tengah dunia untuk menyingkapkan kegelapan dunia, untuk menyingkapkan dosa, untuk melenyapkan kegelapan itu dan menghadirkan terang itu di tengah kegelapan dunia ini. Dunia ini disebut gelap. Dunia ini maksudnya adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang belum mengenal Tuhan. Dunia ini disebut gelap karena telah diliputi oleh dosa. Nah, tapi pertanyaannya begini teman-teman, bagaimana mungkin murid Kristus itu disebut sebagai terang yang bisa menyingkapkan dosa, yang menerangi kegelapan dunia tadi, yang menerangi setiap dunia, setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, sementara murid Kristus itu sendiri juga adalah orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mungkin? Jawabannya memang betul teman-teman, tidak mungkin. Memang betul murid Kristus itu adalah manusia yang juga sudah jatuh ke dalam dosa, maka mereka tidak akan mungkin bersinar menjadi terang kalau mereka tidak mendapatkan pantulan terang dari sang terang dunia itu sendiri, yaitu Yesus. Ini sama halnya dengan bulan. Nah, kita belajar lagi ke pelajaran IPA ya atau fisika. Teman-teman tahu bulan itu tidak bisa bersinar kalau dia tidak mendapat pantulan sinar dari matahari atau bintang. Ya, matahari itu bintang ya. Apa perbedaan bulan dengan bintang atau matahari? Bintang itu bisa bersinar dari dirinya sendiri, sedangkan bulan tidak bisa bersinar kalau dia tidak mendapatkan pantulan cahaya, tidak mendapatkan sinar dari bintang. Nah, ibarat bulan dan bintang itu, kita bisa menganalogikan bahwa murid Kristus itu ya seperti bulan itu, yang tidak bisa bercahaya sendiri kalau dia tidak mendapatkan pantulan, dia tidak mendapatkan sinar terang dari sang terang itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus berkata bahwa dia sendiri adalah terang dunia. Waktu Yesus lahir ke dunia, Yohanes mencatat bahwa terang yang sesungguhnya itu, yang menerangi setiap orang, telah datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyingkapkan dosa dan untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Dan sekarang setelah kita
orang berdosa itu datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, kita mau bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kini Yesus berkata bahwa orang berdosa yang demikian, yang datang kepada Yesus, yang miskin dalam roh itu, sekarang berbagian di dalam dirinya. Artinya orang berdosa yang datang mau bertobat dan menyesali dosanya, kini berbagian di dalam terang dari Yesus itu. Maka Yesus berkata, setelah kita mau percaya, menerima Dia, setelah kita berbagian dalam terang itu, sekarang murid Kristus disebut sebagai terang dunia juga. Terang itu, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tidak mungkin tersembunyi. Terang itu bagaimanapun juga pasti akan kelihatan. Pasti akan kelihatan berbeda dari gelap. Gak usah ditutup-tutupi, karena kehadirannya tidak mungkin tersembunyi. Dan maka setiap murid Kristus yang ada di dunia ini pasti kelihatan. Pasti kelihatan bedanya. Tapi maksudnya apa? Terang seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus yang dihadirkan oleh murid Kristus ini? Apakah itu artinya bahwa setiap murid Kristus itu kalau jalan kemana-mana di atas kepalanya ada halo yang bercahaya seperti malaikat itu? Terus kemudian kalau orang lihat di tengah kerumunan orang banyak, kalau di atas kepalanya ada halo itu berarti murid Kristus. Kalau yang tidak ada halonya atau yang ada tanduk duanya berarti bukan murid Kristus. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Karena tidak mungkin ya setiap orang kita kelihatan halonya, itu hanya gambar imajinasi. Yesus maksudkan di bagian ini ketika setiap murid Kristus itu pasti kelihatan terangnya, pasti tidak mungkin disembunyi-sembunyikan. Yesus berkata bahwa terang sebagai murid Kristus itu harus terlihat lewat perbuatan baik kita. Dalam bahasa aslinya perbuatan baik itu maksudnya adalah artinya adalah indah, menarik atau atraktif. Jadi orang bisa melihat terang yang kita pancarkan itu lewat perbuatan kita yang indah, yang atraktif, yang menarik itu. Itu seperti apa perbuatan yang menarik itu? Seperti apa perbuatan yang atraktif itu? Dan perbuatan yang baik, yang atraktif, yang indah itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh Yesus dalam bagian ucapan bahagia sebelumnya yang kita sudah pelajari. Perbuatan baik itu ditunjukkan dengan sikap kita yang lemah lembut, yang mau dikendalikan oleh Tuhan, yang tidak mempertahankan ego kita. Perbuatan baik itu ditunjukkan lewat sikap kita yang murah hati, yang menunjukkan kemurahan kepada orang lain, yang mau memaafkan orang lain. Perbuatan baik kita kelihatan lewat hati kita yang suci, yang fokus, yang tunggal hanya untuk Tuhan. Perbuatan baik itu kelihatan dari sikap kita sebagai seorang pembawa damai. Sebagai orang yang jujur, yang berani menanggung resiko ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak damai, berani menanggung resiko demi mencapai kedamaian itu sendiri. Nah, sehingga dimanapun kita berada, ketika kita bisa menunjukkan perbuatan baik itu, orang lain bisa melihatnya dan orang lain memuliakan Bapa yang di sorga. Kita sering bukan mendengarkan kalau ada orang Kristen yang bersikap tidak baik, ada orang Kristen yang bersikap tidak sepantasnya, orang-orang pasti akan langsung berkata, "Ih, percuma orang Kristen." Tapi perlakuannya seperti itu. Percuma setiap minggu ke gereja, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Percuma lu setiap minggu, setiap hari, bahkan Senin sampai ke Senin lagi pergi ke gereja untuk pelayanan. Tapi nilaimu kenapa begitu? Tapi kenapa kamu masih suka gosipin orang di belakang? Kenapa masih suka melawan orang tua? Kita sering kan dengar orang berkata seperti itu. Dan tidak pernah orang berkata, kalau dari agama lain yang melakukan seperti itu, orang tidak pernah mencela atau mengejeknya. Benar nggak? Cuman orang Kristen yang dibegituin. Percuma orang Kristen, percuma kamu orang Kristen tapi begini. Hanya orang Kristen yang dibegituin. Kenapa? Tampaknya orang dunia juga sepakat bahwa seorang Kristen itu harus melakukan perbuatan baik seperti yang diteladankan oleh Yesus.
tampaknya orang dunia juga sepakat bahwa orang Kristen itu harus kelihatan lewat tindakan mereka yang nyata seperti apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Tampaknya orang di luar kekristenan, orang dunia juga setuju bahwa orang Kristen itu memang adalah terang yang memang berbeda hidupnya dari orang dunia. Dan memang seperti itulah seharusnya seorang Kristen itu hidup. Memang seperti itulah seharusnya seorang murid yang sejati itu hidup, yang mereka harus hidup menunjukkan terang mereka dimanapun mereka berada lewat perbuatan baik mereka, lewat perbuatan mereka yang atraktif. Jika kita tidak bercahaya, jika kita tidak menampilkan terang, jika perbuatan kita itu tidak menarik, tidak atraktif, maka sesungguhnya perlu dipertanyakan, kita itu sudah sungguh-sungguh menerima terang itu atau belum? Sebab orang yang telah menerima terang hidup itu pasti akan memancarkan sinar terang itu juga. Setiap orang yang telah menerima Kristus pasti akan memancarkan terang cahaya Kristus di tengah dunia ini. Bulan kalau menerima cahaya dari matahari, pasti bulan itu akan memancarkan terang. Nah, ada seorang pemimpin spiritual dan seorang politikus dari India yang sangat berperan dalam gerakan kemerdekaan India, sangat terkenal, namanya Mahatma Gandhi. Dan ketika Mahatma Gandhi ini menyerukan perdamaian dalam gerakan politiknya untuk memperjuangkan kemerdekaan India, menarik sekali, Mahatma Gandhi ini bukan orang percaya. Tapi setiap kali dia berpidato, setiap kali dia menyerukan seruan perdamaian itu, dia sering kali mengutip khotbah Yesus di bukit dari Matius 5 sampai Matius 7. Seperti yang kita pelajari dalam minggu-minggu ini. Dia sering sekali mengutip dari khotbah Yesus di bukit. Nah, maka ada seorang misionaris yang penasaran dengan Mahatma Gandhi ini, lalu kemudian bertanya kepada Mahatma Gandhi. Nah, saya lihat Anda ini sering sekali mengutip ucapan Yesus dari khotbah di bukit. Tampaknya Anda ini sangat mengagumi Yesus. Tapi kata misionaris itu, saya heran, kenapa sampai sekarang Anda juga tampaknya sangat keberatan untuk mengikuti ajaran dari Yesus. Nah, maksud misionaris ini begini, ini Mahatma Gandhi seringkali mengutip perkataan Yesus dari Alkitab, dari khotbah di bukit, tapi kenapa dia ini sendiri tidak mau jadi seorang Kristen? Kan aneh kan? Nah, lalu ketika misionaris ini bertanya seperti itu kepada Gandhi, Gandhi menjawab seperti ini. Memang betul sekali apa yang kamu katakan, saya memang tertarik kepada Kristus. Saya tertarik kepada Kristus Anda. Saya tertarik pada ajaran Kristus Anda, tapi saya tidak tertarik pada orang-orang Kristen Anda. Saya suka dengan Kristus kamu, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen kalian. Dia katakan seperti itu. Lalu dia tidak berhenti sampai di situ saja. Gandhi kemudian melanjutkan, jika seandainya semua orang Kristen hidup seperti apa yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab, jika seandainya orang Kristen itu hidup seperti apa yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab, maka seluruh orang India sudah menjadi orang Kristen hari ini. Teman-teman, saya sudah beberapa kali mendengarkan cerita tentang Mahatma Gandhi ini. Dan setiap kali saya mendengarkan kisah ini selalu menggetarkan dan menyedihkan hati saya. Sungguh menyedihkan, bukan? Saya selalu diingatkan untuk terus bisa jadi terang juga. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga, minta tolong sama Tuhan supaya jangan sampai ketika orang melihat hidup saya, ketika orang melihat cara saya memperlakukan orang lain, ketika orang melihat cara saya berbicara kepada orang lain, ketika orang lihat kelakuan saya, orang itu berkata, saya cuma suka pada Yesusmu, tapi tidak suka pada kelakuanmu. Wah, itu sungguh menyakitkan. Jangan sampai orang berkata, sudah jadi contoh tapi masih seperti itu.
Teman-teman, ini peringatan untuk kita juga. Ini adalah sebuah teguran bagi kita juga. Bahwa setiap murid Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita punya sebuah panggilan. Panggilan kita adalah untuk hidup sesuai dengan identitas kita sebagai terang dunia. Kita harus bercahaya. Dan memang kita bercahaya. Memang kita harus bercahaya. Sehingga setiap orang yang melihat cahaya dan terang kita itu bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Tentu saja kita tidak akan bercahaya kalau kita tidak tinggal terus di dalam sumber terang itu. Nah, mari kita belajar di dalam hidup kita untuk terus melekat pada sumber terang itu. Dengan terus-menerus menjalin relasi dengan Dia. Dengan rajin sate, baca firman Tuhan, beribadah, rajin berdoa. Terus mendekatkan diri menjalin relasi dengan sumber terang itu. Terang yang kita tunjukkan lewat perbuatan kita yang menarik itu bisa kita tunjukkan dengan banyak cara. Bahkan kita mulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Kita tidak harus menjadi influencer ternama dulu atau tidak harus menjadi YouTuber ternama dulu baru kita bisa menunjukkan terang kita. Dalam hal kecil pun kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai terang itu. Enggak usah ditutup-tutupi, jangan malu dengan terang itu. Di rumah kita bisa menunjukkan terang itu dengan cara memperlakukan orang tua kita dengan baik, dengan sikap hormat dan sopan. Kita bisa menunjukkan perbuatan kita yang baik itu menjadi terang dengan menunjukkan sikap kita yang sopan terhadap mbak atau bibi kita di rumah. Kita bisa menjadi terang dengan menunjukkan perbuatan baik kita ketika kita menunjukkan kemurahan kepada abang Grab atau abang Gojek yang kita pesan makanannya. Dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai terang itu lewat perbuatan baik kita. Ketika kita di sekolah misalnya, kita menunjukkan saya tidak mau menyontek, saya mau belajar lebih baik, belajar lebih sungguh-sungguh, demi saya tidak menyontek ketika ujian. Kamu punya banyak kesempatan untuk menunjukkan identitasmu sebagai terang lewat perbuatan baik ataupun lewat kesaksian yang kamu sampaikan. Melalui sikap, kata-kata, perbuatan, atau kesaksian secara langsung. Di Greetings misalnya, kamu bisa bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kamu juga bisa menunjukkan sikap perbuatan baik menjadi terang ketika kamu menggunakan medsos. Ketika kamu bisa bijak menggunakan media sosialmu untuk menyebarkan hal-hal yang positif, untuk menunjukkan siapa kamu, untuk menunjukkan identitas kamu sebagai terang di dalam Kristus, dengan cara tidak menyebarkan hoax atau menyebarkan hate speech. Jadi netizen yang budiman, bukan jadi netizen yang suka nyinyir atau suka menjudge orang sembarangan. Kamu bisa menunjukkan sikap itu. Kamu bisa jadi seorang terang dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan. Teman-teman, perjalanan Disciples Diary kita hampir mencapai penghujungnya hari ini. Setelah khotbah ini, teman-teman akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Selin. Kalau biasanya di minggu-minggu sebelumnya yang ditampilkan adalah drama yang merupakan cerita fiksi atau settingan, tapi kali ini Selin akan menceritakan kesaksiannya yang nyata, yang benar-benar dia rasakan, yang mau dia bagikan, bagaimana dia sebagai seorang murid Kristus itu berjuang terus, belajar terus untuk menjadi terang melalui apa yang dia lakukan. Dia berjuang terus untuk menjadi terang, menunjukkan terangnya yang bercahaya lewat apapun yang dia kerjakan, lewat pertemanan, di keluarga, dan sebagainya. Apakah teman-teman juga rindu untuk terus belajar menjadi terang yang terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan? Kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya, sehingga setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kiranya Engkau sekali lagi menolong kami, untuk kami boleh hidup di dalam terang Tuhan, untuk kami boleh terus bersandar pada Engkau sebagai terang yang sejati itu, sehingga kami boleh bercahaya juga, menunjukkan terang kami di tengah dunia, sehingga setiap orang yang melihat perbuatan kami yang baik, yang atraktif itu, kami boleh mendapati bahwa orang-orang memuliakan Bapa yang di sorga. Dan biarlah Engkau yang terus dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu, para remaja ini, untuk kami boleh terus belajar hidup di dalam terang Tuhan dan memancarkan terang itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Hai guys, kembali lagi dengan saya Selin, dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang Hai teman-teman, jadi hari ini aku akan memberikan kesaksian tentang journey as a disciple. Nah, jadi awal-awalnya tuh ya contoh ini kan ya kasih kesempatan nanya aku sih mau peran ini gak. Jadi awalnya ya wow ada drama ya, aku peran, yaudah oke dong. Nah jadi aku terima begitu saja tanpa tahu, maksudnya ya yaudah kita tes acting gitu loh. Nah jadi lama kelamaan udah film episode yang keberapa gitu, aku nyadar wow Tuhan itu baik banget loh sama aku, sampai-sampai dia mempergunakan aku sebagai pemeran drama untuk mengubah diriku sendiri. Jadi rata-rata yang scene-scene di drama itu ngehit kali loh sama aku, maksudnya I can relate, dan aku rasa teman-teman remaja juga bisa relate, karena ini seperti yang kita lakukan daily gitu. I feel like ya Tuhan itu memang amazing. Dia bisa menggunakan segala cara untuk dapat mengubah kita. Dan yang paling ngehit itu aku pas yang apa ya, yang itu loh, yang fake punya itu. Ya aku rasa selama ini gimana ya, maksudnya karena di sekitar aku kan, makanya kadang-kadang aku ngerasa itu untuk kayak dapat teman yang benar-benar itu, aku rasa aku harus berbuat sesuatu agar aku udah bisa, maksudnya kayak ya dapat perhatian mereka gitu. So I like ya berusaha loh, tapi pas sini tuh tertegur langsung sih oleh Tuhan. Jadi aku kesini tuh mau minta makasih ya. Jadi sebenarnya yang kalian ini tuh benar aku selama ini memang benar ya, karena aku berusaha menjadi orang yang baik untuk orang lain itu, karena ya aku takut juga dengan manusia. Kalau kalian nggak mau maafin aku juga gak apa sih. Dan pas itu aku nangis itu benar-benar karena aku kena. Ya aku rasa selama ini aku udah kayak berusaha untuk mau cari, bukan hormat sih, seperti pengakuan dari manusia. Dan pas itu aku realize bahwa memang ya sesungguhnya itu
pengakuan dari, maksudnya others opinion itu bukan yang terpenting sih. Ya aku rasa itu God's opinion yang paling penting. Nah aku rasa itu Tuhan itu memang benar-benar baik banget sama. Kayak ada sekian banyak orang yang maksudnya bisa dipanggil buat drama, tapi Tuhan itu khusus maksudnya dengan cara yang begini, suruh Cia ini suruh aku untuk memerankan drama ini. Ya aku tuh wow, aku rasa bersyukur banget dapat kesempatan ini. Dan aku tahu sih perjalanan aku sebagai disciple itu memang ya of course ada up and down-nya. Kadang-kadang ya bisa jatuh lagi, harus tobat lagi, jatuh lagi. Tapi di situ aku belajar, nah bahwa sesungguhnya jatuh bangkit lagi itu memang biasa. Cuman minta tolong Tuhan ya biar jangan jatuh terus, biar bisa memperbaiki diri gitu loh. Nah aku harap melalui drama teman-teman ya bisa sadar ya, maksudku semua tuh untuk kebaikan kita kok, aku yakin. Jadi Tuhan itu memang udah ada rencana tersendiri. Jadi I hope melalui drama ini ya teman-teman bisa mengubah diri. Karena aku juga udah merasa tuh Tuhan itu try to change me through this drama. Jadi aku masih belajar sih, ya agak susah sih karena kita harus ya benar-benar change our bad habits. Itu namanya juga habit kan guys. Jadi agak susah, jadi kita harus terus berdoa dan minta tolong Tuhan biar bad habits itu kita bisa jadi good habits. Jadi semakin hari semakin serupa dengan Tuhan gitu. Jadi saya kira kesaksian saya sampai di sini saja.